Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali saya mengajak Bapak Saudara untuk kita sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yosua 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata demikian. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa, dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Tema renungan firman Tuhan saya berikan adalah Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang dipilihnya. Ya, Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang dipilihnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan datang kepada Yosua agar ia mempersiapkan diri menggantikan Musa yang telah mati. Ya. Yosua dipilih untuk memimpin bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Nah, saya melihat bahwa Allah memilih Yosua untuk memimpin bangsa Israel menuju tanah Kanaan karena Tuhan melihat bahwa Yosua ini hidupnya benar di mata Tuhan. Hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Maka Tuhan memilih dia dan dialah yang layak untuk memimpin bangsa Israel. Nah, dari pembacaan ayat firman Tuhan ini ada poin penting yang menjadi pertanyaan untuk kita ketahui, Bapak Saudara. Ya. Mengapa Allah mengatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan tawar hati dan kecut. Nah, saya boleh menjawab karena Allah mengetahui bahwa Yosua kurang bersedia. Ia ragu-ragu untuk memimpin bangsa Israel. Dia ragu-ragu kalau dia tidak sanggup. Karena dia tahu bahwa bangsa Israel itu adalah orang yang keras kepala. Suka bersungut-sungut, tegar tengkuk. Dan dia juga melihat bahwa Musa yang telah memimpin bangsa Israel itu adalah gagal. Itu sebabnya dia agak ragu-ragu. Dan Tuhan mengetahui isi hatinya. Tuhan mengetahui pikirannya. Itu sebabnya Yesus berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Nah, di sini kita melihat bahwa ada janji Tuhan kepada Yosua di dalam kepemimpinannya untuk memimpin bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Di ayat 5 mengatakan bahwa aku akan menyertai engkau,
Aku tidak akan membiarkan engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau. Ini janji Tuhan, Bapak Saudara, kepada Yosua ketika dia mau memimpin bangsa Israel. Artinya Tuhan tidak akan membiarkan dia seorang diri, tidak akan meninggalkan dia ketika dia memimpin bangsa Israel itu. Saya percaya, Bapak Saudara, kalau Tuhan yang memanggil kita, Tuhan yang memakai kita, Tuhan pasti pelihara. Tuhan pasti lindungi. Tuhan akan memberikan pertolongan kepada kita dan memberikan kemampuan kepada kita untuk kita boleh melakukan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Jadi janji Tuhan kepada Yosua, aku akan menyertai engkau, tidak akan meninggalkan engkau, tidak akan membiarkan engkau seorang diri. Tetapi dengan syarat, saudara, di ayat 7 dikatakan, jangan menyimpang ke kiri maupun ke kanan. Jangan menyimpang ke kiri maupun ke kanan. Bapak saudara, Yosua yang sudah dipercaya Tuhan untuk memimpin bangsa Israel, Tuhan mengatakan supaya dia tidak berbalik dari Tuhan, tidak berpaling dari Tuhan. Tuhan mau Yosua supaya tetap setia melakukan apa yang Tuhan sudah perintahkan kepadanya untuk dijalankannya. Demikian juga, Bapak Saudara, kita sebagai orang percaya, untuk saat ini kita sedang mengalami yang namanya kesulitan, dampak daripada COVID. Ya, bahkan dunia merasakan kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Ada banyak perusahaan yang tutup. Kita sulit untuk beraktivitas. Ini adalah merupakan suatu tantangan yang cukup berat bagi kita semuanya. Tetapi Bapak Saudara, kita percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita kelaparan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Kita percaya bahwa Dia adalah gembala yang baik, yang membaringkan kita ke padang rumput yang hijau, yang menuntun kita ke aliran yang tenang. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan, ya, 1 Petrus 5 ayat 7 mengatakan, serahkanlah. 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan di sini, serahkanlah segala khawatirmu kepadanya sebab Ia akan memelihara kamu. Firman Tuhan ini mengatakan, serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, maka Tuhan akan menyertaimu. Tuhan akan memberkatimu. Tuhan akan memeliharamu. Jadi mari Bapak Saudara, jangan perlu kita takut, jangan perlu kita khawatir, jangan pernah ragu akan penyertaan Tuhan. Kalau Tuhan yang sudah perintahkan untuk kita kerjakan, Tuhan pasti lindungin kita. Sebagai orang percaya, di dalam menghadapi tantangan, menghadapi masalah, kita tidak perlu khawatir, saudara. Kita serahkan setiap persoalan, masalah yang kita hadapi ini. Kita undang hadirat Tuhan. Kita andalkan Tuhan. Kita berdoa dan berseru kepadanya, memanggil nama Yesus. Dia selalu menyertai kita. Dia selalu menolong kita. Dia selalu memberikan jalan yang terbaik bagi kita. Bersama Yesus kita cakap melakukan segala persoalan masalah. Yang berikutnya, Tuhan mengatakan, janganlah engkau menyimpang ke kiri maupun ke kanan. Artinya Yosua yang telah dipercayakan Tuhan untuk memimpin bangsa Israel
harus tetap setia, saudara. Harus tetap setia di dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Dan jangan menyimpang. Jangan berpaling dari Tuhan. Ada banyak orang ketika dia menjalani kehidupan, dia tidak sanggup. Dia berbalik dari Tuhan. Dia berpaling, saudaraku. Dia tinggalkan pekerjaan itu. Tetapi firman Tuhan mengatakan jangan pernah menyimpang ke kiri maupun kanan. Tetapi marilah kita tetap setia ketika Tuhan panggil kita untuk melayani, ketika Tuhan percayakan kita untuk melakukan sesuatu yang harus kita kerjakan, itu harus kita tanggung jawab untuk mengerjakannya dengan setia. Yang berikutnya dikatakan ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat itu, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, rahasia Yosua memimpin bangsa Israel sampai ke tanah Kanaan. Tuhan mengatakan, jangan lupa memperkatakan kitab Taurat itu. Renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam, maka engkau akan beruntung dan berhasil. Kita percaya, saudara, orang yang merenungkan firman Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti buat berhasil di dalam segala usaha pekerjaannya. Kita percaya firman ini hidup. Firman itu adalah pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan hidup kita. Kalau kita hidup dalam Tuhan, kalau kita merenungkan firman-Nya, pikiran kita pun diterangi oleh firman ini. Karena firman ini adalah terang yang sesungguhnya, yang menerangi hati dan pikiran kita, yang menerangi jalan hidup kita, sehingga kita bisa menyelesaikannya dengan baik. Nah, kita melihat di sini bahwa Yosua bisa berhasil dan beruntung. Dan sampai tujuan, dia tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan. Firman yang dia renungkan itu, dia lakukan di dalam kehidupannya. Dan dia sampaikan kepada bangsa Israel untuk mereka supaya takut akan Tuhan. Dan percaya akan janji Tuhan, bahwa Tuhan akan memelihara hidup mereka, bahwa Tuhan akan melindungi mereka. Inilah yang Tuhan katakan kepada Yosua ketika dia memimpin bangsa Israel itu sampai ke tanah Kanaan. Mari Bapak Saudara, kita sebagai orang yang percaya di dalam menjalani kehidupan untuk melakukan tugas panggilan pelayanan kita, kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita seorang diri untuk melakukan segala sesuatu yang kita kerjakan. Tuhan pasti tolong kita. Tuhan pasti menyertai kita. Tuhan pasti melindungi kita. Dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita seorang diri. Mari Bapak Saudara, kita renungkan firman Tuhan ini. Kita lakukan dalam kehidupan kita. Saya percaya Saudara, siapapun Bapak Saudara yang datang kepada Tuhan hari ini, yang mendengarkan firman Tuhan ini, hidupmu pasti diberkati. Apapun yang kau kerjakan, Tuhan pasti buat berhasil. Di dalam nama Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang begitu luar biasa. Janji-Mu kepada Yosua akan menyertai dia, tidak membiarkan dia seorang diri. Engkau akan melindungi dia, dan Kau memberikan kemenangan kepadanya ketika dia taat setia kepada firman-Mu.
dan tidak menyimpang ke kiri maupun ke kanan, sehingga dia boleh berhasil memimpin bangsa Israel sampai ke tanah Kanan. Demikian juga Bapa surga, kami percaya firman-Mu ini berkuasa, firman-Mu hidup. Dan biarlah Tuhan setiap masalah, tantangan di dalam kehidupan yang kami hadapi, kami percaya Tuhan bahwa Engkau tidak pernah membiarkan kami seorang diri. Engkau Allah yang baik, Allah yang peduli. Tuhan, aku berdoa setiap yang mendengarkan firman-Mu, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan oleh firman-Mu dengan pertolongan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom.